Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sejawat dan kerabat, selamat datang di channel Ala Rika. Masih tetap bersama Rika Endah Hidayah. Namun di channel ini kita sedikit berdiskusi lebih santai, karena untuk channel Rika Endah Usu itu lebih fokus kepada bahan-bahan atau video pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengajak sejawat pada kesempatan ini dan beberapa hari ke depan kita coba posting hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Kenapa sih saya ingin share tentang itu? Fenomena ini muncul ini terutama saat pandemi COVID nih, sementara mahasiswa menghadapi semester di mana dia harus mengambil mata kuliah skripsi. Namun dengan kebingungan tersebut mudah-mudahan hadirnya video ini bisa membantu memecahkan masalah tersebut ya. Nah, kita akan bergerak dari apa itu masalah. Oke, buat yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga siapapun yang pernah mampir bisa mendapatkan info pertama dari hadirnya video-video berikutnya, dan semoga dengan subscribe-nya yang diberikan channel ini juga bisa tetap eksis. Baik, kita akan mulai dengan pengertian riset. Sering di dalam mindset kita bahwa riset, skripsi, tesis, disertasi itu adalah hal yang membuat kita langsung keriting gitu ya kan. Kenapa? Ya karena kita selalu bingung judulnya apa ya, apa yang mau saya buat, dan belum lagi sekarang ada tugas tambahan bahwa setiap hasil penelitian, hasil riset harus dipublikasikan. Itu menambah beban kerja versi mahasiswa. Baik, kita kembali ke sini. Versi saya dan mungkin yang lain berbeda, makanya di channel Ala Rika saya mendefinisikan pengertian riset sebagai berikut. Riset dikatakan sebagai satu metode untuk mengkaji fenomena. Untuk apa sih? Tujuannya untuk mengembangkan dasar pengetahuan. Sehingga di saran penelitian kadang-kadang disampaikan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi data dasar gitu ya untuk penelitian berikutnya, atau menjadi tambahan informasi seperti itulah. Nah, riset juga dikatakan sebagai kegiatan sistematis. Sistematis artinya berurutan, bertahap. Selalu dimulai dari pendahuluan, kemudian kalau itu laporan pasti ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau kajian teoritis, kemudian masuk ke metodologi, ada hasil, kemudian pembahasan, lalu akan ditutup oleh simpulan dan saran. Namun kalau untuk standar publikasi kita biasa pakai IMRAT ya. Intro, method, result, acknowledgement, dan discuss. Nah, riset ini sendiri bertujuan untuk menerangkan, mengkaji secara mendalam. Misalnya dengan pendekatan kualitatif ya, untuk menjelaskan dengan pendekatan deskriptif, dan untuk memprediksi kemungkinan. Bisa kita melihat adakah pengaruh antara A dengan B, adakah hubungan, adakah perbedaan gitu. Nanti arahnya ke sana ya. Baik, kita lanjut. Nanti kita akan diskusi di kolom komentar untuk hal-hal yang kurang dipahami. Mari kita sharing dan berbagi. Baik, kita masuk ke tujuan riset. Ini juga bervariasi dan saya coba mengambil beberapa. Yang pertama, memperjelas tentang deskripsi suatu fenomena, terutama untuk penelitian deskriptif fenomenologi ya, sering dengan pendekatan kualitatif tuh, jadi berdasarkan pengalaman. Makanya kalau kualitatif dikatakan kalau kita ingin mendapatkan hasil yang mendalam, maka lakukan penelitiannya kualitatif. Tapi kalau kita ingin mendapatkan data yang banyak, maka lakukan kuantitatif. Kemudian tujuan riset lainnya menjelaskan komponen dari satu fenomena.
kemudian menjelaskan aspek yang mempengaruhi suatu fenomena, bisa juga mengidentifikasi sebab dan akibat terjadinya satu fenomena, mengidentifikasi keefektifan suatu intervensi terhadap satu fenomena. Contohnya nih pada keperawatan atau medis, karena biasanya itu merupakan action research atau eksperimen, ya. Contoh nih kalau sekarang COVID mungkin dengan adanya penemuan vaksin, ya. Nah, kemudian target akhirnya yang tak boleh dilupakan bahwa riset apapun bahwa tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan merugikan masyarakat, ya. Nah, eh, ini yang menjadi fenomena nih. Sering pada saat diajukan atau kita mengambil mata kuliah baik itu skripsi pada tahap S1 atau tesis pada tahap S2 atau disertasi pada tahap S3, mahasiswa sering dibenturkan dengan judulnya apa ya? Padahal harusnya kita akan bergerak dari masalah, ya. Nah, masalah inilah yang akan memunculkan judul tadi gitu. Dari mana sih asal masalah? Nah, ini mungkin yang sering membingungkan gitu. Bukan membingungkan sih sebetulnya, karena dalam mindset kita sudah, oh ini susah, ini sulit, maka jadinya blank gitu ya. Makanya cobalah open mind. Asal masalah yang pertama bisa kita lihat dari interaksi antara peneliti dengan sejawat. Jadi misalnya ada diseminasi, ada pertemuan, ada sosialisasi, itu bisa memunculkan ide sebetulnya, ya. Kemudian dari kajian literatur. Jadi ada penelitian sejenis dan mirip kita kumpulkan, lalu kita ambil sarinya. Itu juga bisa merupakan sebuah masalah yang akhirnya akan melahirkan sebuah penelitian. Dengan istilah sekarang kajian literatur atau sistematis, ya. Kemudian bisa juga masalah berasal dari teori. Ketika ada sebuah teori, kemudian orang meragukan teori itu atau ingin membuktikan kebenarannya. Masalah lain juga bisa muncul dari dana, ya. Maksudnya penyandang dana, maksudnya gini, misalnya satu produk seperti contoh Bogasari nih. Biasanya Bogasari setiap tahun rutin mendanai penelitian yang berhubungan dengan nutrisi, peningkatan pangan, diversifikasi gitu. Nah, itu contoh, ya. Atau penyandang dana lain yang nanti tentu tujuan penelitiannya akan selaras dan bisa diimplementasikan dari produk yang menyandang dana penelitian kita. Kemudian dari saran penelitian. Jadi jangan lupa tuh kalau baca-baca literatur atau hasil-hasil skripsi, tesis atau disertasi orang lain, coba lihat saran penelitiannya, karena dari situ bisa muncul ide-ide baru. Apakah kita akan melanjutkan atau kita akan mengulangi namun dengan tempat yang berbeda, atau ada komponen-komponen yang kita tambah atau kita kurangi, atau banyak hal yang kita bisa pelajari dari situ, ya. Nah, yang lainnya adalah dari fenomena yang ada di sekitar kita, dari kejadian-kejadian kecil yang ada di masyarakat. Sebetulnya kalau kita sense untuk menelitinya ada, itu akan menggelitik kenapa begini, kenapa begitu, ya. Nah, ada hal penting nih yang harus dipertimbangkan. Judul kita bagus karena masalah yang kita angkat itu memang kayaknya fenomenal, manfaatnya juga banyak untuk masyarakat, tapi perhatikan masalah waktu. Kalau waktunya terlalu lama, dipikirkan kapan nanti lulusnya, ya kan. Kemudian masalah dana, kalau tadi pakai penyandang dana itu nggak masalah, tapi kalau dana sendiri itu dipikirkan ulang. Ketiga, keahlian peneliti. Apakah ini sesuai dengan bidang kita? Kemudian tadi metodologi, apakah ini cukup simple atau memang bagus, keren, mix method, tapi ternyata menyulitkan untuk kita sebagai peneliti. Itu jangan. Kecuali kita kolaborasi dengan peneliti lain, saling melengkapi, itu nggak masalah, ya. Kemudian ketersediaan subjek penelitian. Jangan gara-gara penelitiannya bagus tapi subjeknya kurang, tetap juga jadi waktu kita panjang. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ketersediaan fasilitas dan peralatan, dan yang terakhir kerjasama dengan pihak lain. Jadi ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan, ya. Oke, sharing kita tentang masalah penelitian cukup di sini. Kita ketemu lagi besok dengan topik
fokus kepada bagaimana kita